Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Setelah sekalian, kita ketemu lagi dalam mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Yang pada pertemuan kali ini kita akan memfokuskan diri pada sejarah perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Cuma hasil penelusuran saya hingga saat ini belum ditemukan referensi yang representatif untuk menjelaskan tentang sejarah perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia ini. Kalaupun ada, itu lebih kepada sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia. Jadi lebih secara umum di referensi itu dikemukakannya tentang sejarah perkembangan hukum Islam. Nah, kalaupun ada yang menjelaskan tentang sejarah perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia ini sangat parsial dan belum disusun secara sistematis. Karena itulah pada studi kita hari ini agak susah menjelaskan kepada saudara bagaimana periodisasi dari sejarah perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Baik, karena itulah maka dalam perkuliahan kita hari ini kita akan memulai dia dengan beberapa teori yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia. Mudah-mudahan dengan menggunakan teori ini kita akan bisa melihat kapan hukum ekonomi syariah ini muncul dan kemudian bagaimana perkembangan selanjutnya. Pertama, ada teori yang dikemukakan oleh Carlson yang ia mengatakan bahwa hukum senantiasa hidup dan berkembang sejalan dengan laju perkembangan suatu masyarakat. Menurut Carlson bahwa hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat itu seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Jadi seberapa tinggi implementasi hukum ekonomi syariah dalam masyarakat, maka sejalan itu pula hukum ekonomi akan muncul. Sebut saja misalnya dalam catatan yang kita punya sampai hari ini bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah mulai diimplementasikan di Indonesia itu pada awal tahun 90-an. Nah, oleh karena ekonomi syariah mulai diimplementasikan di awal tahun 90-an, maka berdasarkan teori Carlson bahwa hukum ekonomi syariah sebagai aspek lain yang menyertai pada implementasi ekonomi syariah akan muncul di kisaran tahun 90-an itu sendiri. Sebut saja misalnya muncul Bank Syariah tahun 1991 untuk pertama kalinya dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia. Maka kemudian diikuti dengan hukumnya ketika tahun 92 lahir Undang-Undang Perbankan yang di situ mengakomodir prinsip operasional yang menggunakan prinsip bagi hasil. Yaitu maknanya dari teori yang dikemukakan oleh Carlson bahwa hukum senantiasa hidup dan berkembang sejalan dengan laju perkembangan suatu masyarakat. Kalau berdasarkan teori ini, maka kita akan mengalami kesulitan menemukan hukum ekonomi syariah yang muncul di awal tahun 80-an. Kenapa susah kita menemukannya pada awal tahun 80-an? Karena memang ekonomi syariah belum diimplementasikan oleh orang Indonesia pada tahun itu. Oke, saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga teori yang disebut dengan teori credo atau
Bagi teman-teman yang studi di hukum Islam S3, mereka sering menyebutnya teori syahadat. Teori ini mengatakan bahwa eh, mewajibkan atau mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadah. Jadi, pengucapan dua kalimat syahadah selain sebagai bentuk komitmen dia masuk pada agama Islam, ia juga memiliki konsekuensi untuk patuh dan taat sekaligus merealisasikan hukum Islam itu sendiri. Cuma kita agak susah nih untuk menelusuri kira-kira hukum ekonomi syariah munculnya kapan kalau kita pakai teori ini. Sebab eh, penduduk Indonesia itu mayoritas Muslim. Seharusnya kalau mereka sudah mengimplementasikan ekonomi syariah dan kemudian hukum yang menyertainya juga muncul pada zamannya, maka bisa diasumsikan bahwa hukum ekonomi syariah ini sudah muncul sejak jauh-jauh hari, bukan tahun 80-an, bukan tahun 90-an. Karena itulah agak susah kita menggunakan teori kredo atau teori syahadah ini untuk menganalisis bagaimana sejarah perkembangan hukum ekonomi syariah itu. Oke, itu teori yang kedua. Kemudian ada teori yang ketiga yang disebut dengan teori resepsi incomplexio. Teori ini untuk pertama kalinya dikumandangkan atau dikemukakan oleh Christian Vandenberg. Menurut Vandenberg, dalam teorinya ini ia mengatakan bahwa bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, demikian juga bagi pemeluk agama lain. Nampaknya kalau kita melihat pada proposisi teori yang dikemukakan oleh Vandenberg ini dalam teori resepsi incomplexio, itu juga agak susah merunut atau menemukan benang merah kapan hukum ekonomi syariah itu muncul. Nampaknya kesulitannya hampir sama dengan ketika kita menggunakan teori kredo atau teori syahadah yang pada teori yang kedua tadi. Nah, karena itu teori ini agak susah juga untuk melihat kira-kira kapan munculnya hukum ekonomi syariah, lalu bagaimana perkembangan berikutnya. Kemudian ada teori yang keempat yang disebut dengan teori resepsi. Teori ini untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Van Vollenhoven dan juga Snoeck-Groningen. Menurut Van Vollenhoven dan Snoeck-Groningen bahwa hukum Islam berlaku bagi orang Islam apabila hukum itu telah diterima masyarakat dan menjadi hukum adat. Nah, saya memahami dari teori ini bahwa hukum Islam itu baru bisa diwujudkan. Hukum Islam itu baru direalisasikan apabila hukum Islam itu pada tataran implementasinya sudah diserap oleh hukum adat atau setidak-tidaknya setelah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat. Nah, mungkin teori ini agak bisa membantu kita untuk menelusuri kapan munculnya hukum ekonomi syariah di Indonesia. Sebab kalau kita melihat pada kenyataan yang ada hari ini, bahwa hukum itu muncul setelah diimplementasikan. Sebut saja misalnya tadi, seperti pertama misalnya umat Islam mendirikan bank Islam, bank syariah. Saat itu belum ada hukumnya. Nah, oleh karena peranata bank syariah itu sudah terbentuk dalam kehidupan masyarakat, maka pada gilirannya akan tercipta hukumnya. Oke. Demikian pula soal di tahun 94 misalnya munculnya asuransi. Asuransi juga sudah menjadi sebuah peranata yang muncul dalam kehidupan masyarakat, maka pada saat yang sama regulasi yang mengatur tentang asuransi juga muncul. Demikian pula yang berikutnya dan berikutnya soal zakat, soal wakaf, undang-undang yang berkaitan dengan zakat dan wakaf
itu muncul setelah zakat dan wakaf menjadi pernata yang diimplementasikan dalam kehidupan umat Islam. Nah, saya kira teori resepsi yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven dan Senuk Hurgronje ini bisa digunakan oleh kita untuk menganalisis bagaimana sejarah perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kemudian ada teori yang terakhir yang disebut dengan teori receptio contrario. Teori ini sebenarnya satu bantahan terhadap teori resepsinya Van Vollenhoven dan Senuk Hurgronje yang mengatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi kalau dalam kaidah fikihnya mengatakan al-adah muhakamah, adat itu pada gilirannya akan lahir menjadi sebuah hukum, itu bisa muncul menjadi sebuah hukum apabila ia tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri. Baik, saudara sekalian, ini ada beberapa teori yang sudah saya kemukakan berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia yang mudah-mudahan bisa digunakan sebagai satuan analisis oleh kita untuk melihat bagaimana sejarah perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Saudara sekalian, sebagaimana yang saya kemukakan tadi, oleh karena studi tentang sejarah perkembangan hukum ekonomi syariah masih sangat terbatas, referensinya juga masih sangat terbatas, sehingga kita sampai saat ini belum menemukan bagaimana periodisasi sejarah perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Oleh karena belum menemukan periodisasi tentang sejarah perkembangan hukum ekonomi syariah, maka yang bisa kita sajikan adalah urutan atau tahapan dari lahirnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Nah, kalau kita lihat, seperti juga yang saya kemukakan tadi di awal, bahwa undang-undang pertama yang secara substantif menyentuh ekonomi syariah adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Memang di dalam undang-undang ini belum disebutkan tentang bank syariah. Di undang-undang ini hanya disebutkan dengan bank dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Tapi makna dari bagi hasil itu sendiri pada saat itu diidentikan dengan bank syariah. Lalu kemudian substansi hukum tentang perbankan syariah itu lebih diperkuat lagi pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan. Kalau pada tahun 92 itu hanya disebutkan dengan bank dengan prinsip bagi hasil, tapi kalau pada tahun 98 itu sudah disebutkan secara nyata bahwa diakuinya keberadaan dari bank syariah. Bank syariah sendiri secara letterlock itu termuat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Hanya secara teknis operasionalnya itu belum dibicarakan secara mendalam pada undang-undang tersebut. Nah, teknik operasional dan hal-hal lain regulasi berkaitan dengan perbankan syariah itu baru muncul pada tahun 2008, yakni yang termuat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jadi hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan bank ada tiga undang-undang yang menyebutkannya. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92, ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, dan ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Oke, ini tiga undang-undang yang berkaitan dengan perbankan. Kemudian pada tahun 99 itu muncul undang-undang yang berkaitan dengan zakat, yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Kemudian 5 tahun kemudian
itu muncul Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang paling menarik menurut saya di dalam sejarah perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia itu terjadi pada tahun 2006 ketika lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Pada undang-undang tentang peradilan agama sebelumnya tidak disebutkan tentang kewenangan peradilan agama kalau terjadi sengketa ekonomi syariah. Tapi pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, itu semua sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan dari peradilan agama. Gitu. Cuma memang hukum materialnya belum ada pada saat itu, pada tahun 2006. Sehingga tahun 2006 itu belum berjalan secara efektif. Kewenangan peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Kewenangan peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah itu baru dianggap efektif pada tahun 2008 ketika munculnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 ini menjadi hukum material yang dipegangi oleh para hakim di pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Nah, saya kira yang paling menarik itu ini antara tahun 2006 dengan 2008. 2006 munculnya undang-undang tentang peradilan agama yang memberikan kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Lalu 2 tahun kemudian muncullah peraturan Mahkamah Agung tentang kompilasi hukum ekonomi syariah yang menjadi hukum material yang dipegangi oleh para hakim di pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Yang paling menarik juga pada tahun 2008, selain munculnya kompilasi hukum ekonomi syariah, itu 2008 muncul juga 2 undang-undang tentang ekonomi syariah, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN, Surat Berharga Syariah Negara, atau biasa juga disebut dengan suku, dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Seperti yang saya kemukakan tadi, Undang-Undang Nomor 21 2008 itu adalah mempertegas keberadaan perbankan syariah setelah dipertegas untuk awalnya pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Lalu persoalan zakat, karena banyak hal yang belum tercover di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, itu diamandemen dan kemudian muncul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, menurut pengamatan saya, ini ada beberapa undang-undang dan juga peraturan Mahkamah Agung yang menjadi produk transformasi hukum ekonomi syariah ke dalam hukum positif di Indonesia. Cuma yang perlu dipahami bahwa produk hukum ekonomi syariah di Indonesia ini tidak sebatas pada undang-undang semata. Akan dirinci lagi, misalnya ada peraturan Bank Indonesia, kemudian ada surat edaran Bank Indonesia, kemudian ada peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dan seterusnya dan seterusnya. Dan bisa jadi banyak juga produk-produk hukum yang dilahirkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam bentuk fatwanya. Nah, ini adalah beberapa fenomena yang terjadi berkaitan dengan sejarah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Cuma dari apa yang sudah saya paparkan tadi, kita masih mengalami kesulitan untuk menentukan periodisasinya. Sebab karena memang limit waktu perumusan hukum ekonomi syariah di Indonesia itu belum lama. Kalau yang menjadi alat ukurnya adalah awal tahun 90-an,
berarti sampai hari ini kurang lebih baru sekitar 30 tahun. Dan selama 30 tahun itu agak susah kita membuat periodisasi terkait dengan sejarah perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Saudara sekalian, untuk bagian terakhir yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan model transformasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kalau yang saya kemukakan di atas, yang ini, undang-undang ini berbicara secara khusus tentang hukum ekonomi syariah. Tapi jangan lupa pula, ada undang-undang lain yang secara parsial berbicara tentang hukum ekonomi syariah. Nah, didasarkan pada pemikiran itu, maka kita bisa membagi model transformasi hukum ekonomi syariah itu kepada dua model. Ada model yang parsial dan ada model yang komprehensif. Model komprehensif adalah peraturan perundang-undangan yang secara khusus bicara tentang ekonomi syariah. Sebut saja seperti yang saya kemukakan tadi, ada undang-undang perbankan syariah, kemudian ada undang-undang tentang pengelolaan zakat, ada undang-undang tentang wakaf. Itu adalah termasuk pada model transformasi hukum ekonomi syariah yang komprehensif. Tapi pada saat yang sama, ada juga regulasi berkaitan dengan ekonomi syariah itu secara parsial masuk di dalam undang-undang secara umum. Misalnya, sampai hari ini memang kita belum ada undang-undang tentang koperasi syariah. Tetapi di dalam undang-undang perkoperasian, di situ dibicarakan tentang koperasi dengan prinsip syariah. Nah, kalau itu yang terjadi, maka itu masuk pada model parsial. Atau hal yang sama juga terjadi pada asuransi. Belum ada undang-undang yang secara spesifik bicara tentang asuransi syariah. Tetapi pada undang-undang yang mengatur tentang perasuransian, di situ mengakomodir tentang asuransi syariah. Nah, kalau yang model begitu yang terjadi, maka transformasi hukum ekonomi syariahnya masuk pada model yang parsial. Saya kira, saudara sekalian, parsial atau komprehensif itu sangat bergantung, pertama tergantung pada politik hukum, keinginan dari para pengambil kebijakan, political will, apakah inginnya hukum ekonomi syariah itu ditransformasi dalam bentuk model komprehensif atau transformasi hukum syariah itu dibentuk dalam model parsial. Tapi yang paling penting bahwa hampir semua implementasi ekonomi syariah itu untuk kasus di Indonesia sudah memiliki payung hukumnya, kan? Baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau dalam regulasi yang lain, baik dalam bentuk model komprehensif maupun dalam bentuk model parsial. Sekalian, saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kuliah hari ini. Mudah-mudahan sekalipun masih secara umum memberikan gambaran kepada kita semua tentang bagaimana sejarah perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum